Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak di rumah? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini Ustadz Hilmi akan menyampaikan pelajaran fikih kelas 1 yang berjudul cara bersuci. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, agar kalian dapat memahami tentang pengertian bersuci. Yang kedua, dapat mempraktekkan tata cara bersuci yang baik menurut Islam, ya, yang ada di halaman 11, modul fikih halaman 11, ya. Kita simak bareng-bareng, lihat bareng-bareng. Kita akan belajar tentang cara bersuci. Cara bersuci. Bersuci dari najis. Dalam agama Islam ada istilah yang namanya najis. Namanya apa anak? Najis. Najis itu artinya kotoran. Sehingga kalau kita terkena najis, umat muslim dilarang melakukan ibadah. Ya, ibadah seperti sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Tata cara menghilangkan najis pun dapat dibersihkan berdasarkan jenis najis tersebut. Ya, dalam agama Islam dikenal suatu semboyan kebersihan sebagian dari iman, sehingga menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam, bagi kita semua, untuk berusaha menjaga kebersihan diri dari lingkungan, ya. Allah dan Rasulnya juga mencintai kebersihan. Najis menurut syara dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi menjadi 7, ya. Najis yang pertama bangkai. Bangkai ya seperti bangkai tikus, bangkai anjing, bangkai babi, itu hukumnya najis kalau kita terkena hewan tersebut. Yang kedua darah, ya. Yang ketiga nanah, yang keempat istinja, yang kelima anjing dan babi, yang keenam minuman keras, yang ketujuh bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong secara masih hidup, ya. Nah, sedangkan yang selanjutnya yaitu macam-macam najis, ya. Yang pertama apa di situ disebutkan coba? Yang pertama najis muhaffafah. Najis apaan anak? Najis muhaffafah. Najis muhaffafah itu najis ringan, ya. Adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Ini namanya najis ringan, ya. Kalau kita terkena air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Yang kedua, najis mutawasito, najis sedang, ya. Najis mutawasito ini sifatnya sedang, seperti segala sesuatu yang keluar dari kobul dan dubur manusia. Misalkan kita habis pipis, habis pap dari kamar WC, ya, serta binatang kecuali air mani, lalu cairan yang memabukkan susu hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi. Bangkai, tulang, dan bulunya najis. Jenis ini terbagi lagi menjadi 2 macam, yakni najis muhalladho berat atau najis sakilah. Najis muhalladho yaitu najis berat atau najis
hilah. Najis yang muhaladho adalah najis yang sifatnya berat, seperti najis anjing dan babi serta keturunannya. Kalau kita terkena jilatan anjing ya serta jilatan babi, itu kita termasuk golongan najis muhaladho, najis berat ya, yang dibersihkannya juga berat, tidak seperti najis ringan dan najis sedang. Tata cara menghilangkan najis. Bagaimana sih caranya menghilangkan najis itu? Ya, coba kita lihat. Najis muhafafah. Cara membersihkannya, yang terkena air kencing bayi laki-laki cukup dengan memercikannya, disprikin airnya. Hal ini tidak berlaku jika sang bayi sudah mulai makan selain asupan ASI. Jadi sebelum bayi itu makan nasi ya, tapi hanya minum susu ibu. Kalau anak perempuan itu dicuci, sedangkan air kencing anak laki-laki itu dibersihkan. Nah, cara membersihkan najis mutawasito sedang. Barang yang terkena najis mutawasito dapat cuci dengan cara dibasuh, asal sifat-sifat najisnya seperti bau, warna, dan rasanya hilang ya. Berarti kalau kita terkena baju kita terkena sesuatu yang bau, yang najis sedang, kita cukup dibersihkan agar kotoran itu hilang. Misalkan ayam misalkan ya, kita cukup dibersihkan dan diberi sabun agar kotorannya hilang. Sedangkan najis muhaladho berat. Najis muhaladho, barang yang terkena najis muhaladho seperti jilatan anjing atau babi wajib dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satu diantaranya menggunakan air yang dicampur tanah bersih. Najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan maksudnya Anda tidak perlu membasuh atau mencucinya, seperti najis bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya ya. Itu penjelasan tentang macam-macam najis ya. Mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.